Pemirsa, untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang, ini Polda Jawa Barat membuka hotline aduan masyarakat. Dibukanya saluran hotline ini, aduan bantuan dan komunikasi masyarakat, merupakan upaya pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kadifumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Saat ini Polda Jawa Barat sudah bekerja dengan sangat baik dalam menangani penyidikan kasus almarhumah Vina. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi yang ada. Dengan adanya fenomena informasi yang semakin berkembang di media sosial, maka Polda Jawa Barat telah membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, Dit Reskrimum selaku pengawas penyidik. Kemudian kami membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112 4007 dengan syarat memberikan identitas sesuai dengan benar serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, usai buka suara mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki, ini LPSK mendatangi Suroto, yakni saksi yang juga pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016. Dan juga LPSK ini mendatangi Suroto di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Surat tanda terima dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini ditujukan Suroto. Suroto didatangi LPSK untuk menawarkan perlindungan. Suroto yang khawatir akan adanya intimidasi dan juga ancaman usai dirinya buka suara terkait kasus 8 tahun lalu. LPSK menyampaikan pesan kepada Suroto agar tidak ragu menghubunginya jika memang ada ancaman ataupun intimidasi. LPSK akan memantau perkembangan Suroto dan juga memastikan kondisinya dalam keadaan aman selama kasus Vina ini bergulir. Ya, langsung saja kita akan menyapa saksi yang juga pernah dihadirkan dalam persidangan yang juga sempat kembali diperiksa lagi. Ada Suroto yang saat itu juga menyaksikan ataupun melihat ada di jembatan Talun gitu ya, Vina dan Eki. Pak Suroto, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, Pak Suroto, pada saat Pak Suroto melihat jenazah ataupun pada saat itu Vina masih dalam kondisi hidup gitu ya, sempat menyatakan tolong-tolong. Nah itu pada saat kejadian itu Pak Suroto bagaimana bisa berada di sekitar jembatan? Waktu itu menunjukkan pukul 20, saya rutin tiap sore saya berada di Polsek Talun. Ngobrol dengan anggota-anggota, dengan Pak Kapolsek di Talun itu. Langsung pukul 21 saya rutin keliling di wilayah kita, dan saya mengontrol di jembatan layang Talun itu. Motor itu waktu itu masih keadaan aman Ibu, dan saya kembali lagi ke Polsek Talun. Jam 10 itu ada pengguna jalan melaporkan di situ ada kecelakaan. Nah, saya mendapat laporan itu langsung menuju ke lokasi TKP kecelakaan itu, Ibu.
dan benar adanya di jembatan tol Layang Talun itu udah ada kerumunan pengguna jalan kurang lebih 10 orang, dan saya menanyakan, Pak ini kenapa gitu. Jawaban mereka, kecelakaan Pak, kecelakaan, ditabrak mobil apa nggak tahu Pak, begitu. Nah saya langsung menuju ke korban yang laki, Ibu, menuju korban yang laki. Dia tergeletak dan terlungkup di situ. Saya pegang, Dek, itu udah tidak ada jawaban dari korban laki, Bu. Dan saya langsung menuju ke korban yang perempuan waktu itu, Bu. Karena di korban waktu itu yang perempuan minta tolong, tolong begitu, Ibu. Ya, Pak Suroto, saat Bapak menemukan Vina dan juga Eki, kondisinya bagaimana Pak? Apakah badannya penuh luka lebam atau gimana? Betul, yang laki penuh luka lebam, Bu. Mukanya udah nggak kelihatan karena penuh darah. Waktu itu diiringin dengan hujan deras itu, Bu. Kalau untuk Vina Pak sendiri bagaimana kondisinya? Kabarnya Anda juga melihat bahwa pakaiannya saja tidak benar saat itu, tidak utuh saat itu. Betul, betul sekali. Dan waktu itu dia pakai rok warna hitam kalau nggak salah, itu tidak sempurna dipakai. Langsung saya betulin, langsung saya tutup pakai jaket yang ada di sebelahnya korban perempuan, Ibu. Benar mereka itu pakai jaket yang ada tulisan kelompok motor atau komunitas motor ya Pak ya? Betul, Ibu, betul sekali. Oke, ada Bapak mungkin sempat mengingat begitu tulisan identitas geng motornya mungkin Pak Suroto? XTC atau apa ya, Bu? Aku kayak gitu tuh kurang paham, tapi yang jelas dia pakai jaket warna hijau, putih, gitu, Bu. Oke, iya pada saat itu Vina sempat menyebutkan tolong begitu ya Pak ya? Pada kondisinya saat itu pas Bapak melihat? Iya, aduh Kemudian, tolong, selain itu aduh mungkin, tolong, gitu, Bu. Oke, kemudian itu ketika Bapak membantu mengangkat evakuasi Vina dan Eki, ada juga sempat dia mengatakan hal-hal lain begitu? Enggak, Bu. Dan itu juga menggerang aja, aduh, tolong. Aku bilang, iya, sabar ya Dek, sabar. Mobil sebentar lagi datang, gitu, Ibu. Ya, Pak Suroto, mungkin bisa secara lebih detail saat Anda ya mungkin agak susah mengingat di tahun 2016, tapi saat Anda menemukan Vina dan Anda sempat memangku kabarnya kepala Vina, ya ini kondisinya seperti apa Pak? Mungkin bagian tubuhnya masih utuhkah atau mungkin ada beberapa bagian yang sudah tidak utuh? Terus kemudian luka-luka ini yang sepenglihatan Anda ada di mana saja? Penglihatan saya karena waktu itu kondisi hujan dan gelap ya, karena terangnya korban 2 ini kena sorot lampu yang dari arah kota ke arah ke kabupaten itu, Ibu. Kondisi waktu itu tuh Vina itu juga dari hidung kalau nggak salah, dari apa itu mengeluarkan darah, dan kaki karena dia nggak pakai celana panjang tuh kelihatan kaki, kalau nggak salah kaki kanan itu sobek, Ibu. Oke, tapi posisi kaki kanan sobek ada juga tidak Bapak mungkin sempat melihat seperti retak atau patah begitu Pak? Karena kan informasinya sempat dilindas oleh motor, entah itu Bapak sempat melihatnya atau tidak Pak? Saya belum memegang kakinya karena saya itu fokus ke kepalanya, saya kayak pangku ya, biar nggak di tempat kepalanya itu, tidak di tempat aspal waktu itu, karena dia masih hidup. Dan saya kepalanya ku taruh di kupapa itu sambil menunggu evakuasi mobil patroli datang itu, Bu. Kondisi kepalanya pada saat itu bagaimana Pak? Selain hidung mengeluarkan darah begitu? Ya banyak luka, Bu, banyak darah, mukanya itu penuh darah itu, Bu, waktu itu tuh.
Pak Suroto, berarti yang ada temukan saat itu Vina masih dalam keadaan hidup, Eki sudah meninggal di tempat ya Pak ya? Betul, Ibu. Ya. Kalau berbicara mengenai lokasi Anda menemukannya, kita tahunya kan di Jembatan Talun di Desa Kepompongan kalau tidak salah ya Pak. Apakah memang lokasi di situ tepat begitu? Atau memang agak berbeda dari Enggak, lokasi sebenarnya terjadi? beda Bu, jauh, bedanya jauh. Jadi Anda temukan di mana Pak? Lokasinya Pak? Lokasinya itu pas yang ada tiang, kalau itu posisi ada di tengah-tengah, persis Bu, jalan layang itu. Ada di tengah-tengah justru ya? Pas Oke, ini penurunan, kita gambarkan saat ini posisinya ada di tengah-tengah, bukan seperti yang biasanya digambarkan ada di pinggir, Di ujung di ya. tepi kiri jalan raya Jembatan Talun itu, bukan situ ya Pak ya? bukan Bu, bukan. Nah, posisinya Vina dengan Eki pada saat itu dua-duanya posisinya di situ dengan sepeda motornya atau bagaimana Pak? Ada berjarak 7 meter apa bagaimana ya Pak ya? Menurut Pak Suroto? Korban laki itu dia persis nempel trotoar. Oke. Kalau korban perempuan itu 2 meter dari trotoar. Motor dari korban perempuan kurang lebih 5 atau 6 meteran, Bu. Oke. Kondisi motor sendiri apakah masih bagus atau ada rusak yang cukup parah saat Anda melihat Pak? Kan sempat memindahkan motor juga kabarnya Nggak ya? ada yang rusak, Bu. Nggak ada yang rusak. Motor itu Jadi yang benar bawa motor ke bisa dikendarai Polsek ya? Talun saya sendiri, masih saya hidupin, Bu, motor itu. Oh, Oke. Pak Suroto, kalau berbicara sedikit mungkin ini agak keluar dari penemuan Anda jasad Eki dan Vina. Kalau di lokasi, Pak Suroto ini kan mandor yang memang suka mengecek keamanan Iya. di sekitar lokasi ya Pak. Memang ada CCTV nggak di situ Pak? Ada, cuman jauh di Jasa Marga kalau nggak salah, Bu. Posisi jauh, dia berdekatan dengan yang salah itu, rekonstruksi yang salah itu, Ibu. Deketnya sama itu, cuman dia meskipun ada CCTV, cuman jauh sekali sama yang saya sebutkan lokasi ini, Ibu. ya. Pak Suroto pada saat kejadian ketika Pak Suroto juga membantu mengevakuasi Vina dan Eki, ada 2 anggota kepolisian lainnya juga ya Pak ya? Iya, betul, Ibu. Oke, Bapak juga saat ini meminta perlindungan dari LPSK ya Pak Suroto ya? Apa yang membuat Bapak merasa Iya, betul, Ibu. butuh dilindungi? Ada ketakutan-ketakutan seperti apa mungkin Pak? Ya, karena ini kasus yang besar, Ibu ya. Pastinya saya khawatir dengan saya sendiri, takutnya ada yang suka, ada yang enggak, kayak gitu, Bu, yang saya khawatirkan. Baik, tapi Baik. ada intimidasi sekarang Pak dari pihak-pihak tertentu? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Oke, Pak Baik. Suroto, sedikit mungkin boleh flashback di tahun 2016, kita agak penasaran begitu Pak. Kan Anda juga dihadirkan dalam persidangan, Iya. betul ya Pak ya? Itu berapa kali Iya, dihadirkan betul. dalam persidangan? Betul, Bu. Persidangan 2 kali, Bu. 2 kali ya. Kalau untuk kali ini sudah dimintai keterangan Betul. oleh pihak kepolisian? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah berarti ya. Oke, sejauh ini mungkin Bapak juga mengingat 2 anggota kepolisian yang pada saat itu ada, artinya Bapak juga sudah menyampaikan siapa-siapa saja ya begitu ya ke keterangan kepolisian begitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Betul. Baik, Pak Suroto terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kita juga turut mendoakan Pak Suroto ya mendapat perlindungan dari LPSK dan sehat-sehat selalu Pak Suroto. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Amin, amin, Pak amin. Suroto juga Waalaikumsalam merupakan warahmatullahi kunci wabarakatuh. saksi hidup begitu Iya. ya, yang melihat kejadian langsung di tahun 2016 dan juga membantu dan menolong dari Vina dan juga Eki untuk dibawa ke rumah sakit saat itu kondisinya Cia ya. Betul. Dan kita nanti masih akan terus mendalami ya, Tih, karena memang tadi sudah disampaikan juga bahwa saat ini dari Polda Jawa Barat juga meminta masyarakat ini menyampaikan aduan masyarakat berupa dari sudah dibukakan hotline-nya. Dan kita juga akan mendalami bagaimana dengan proses pemeriksaan terhadap ayahanda Eki di Propam Polres Cirebon. Usai jeda kami segera dalami dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi.